Assalamualaikum konco-konco. Nah, pagi ini aku mau ketemu Pak D Karyo lagi ngobrol masalah tanaman buah dalam pot. Nah, gimana cara tips untuk memeliharanya? Dia punya salah satu tips untuk hari ini. Kita tonton. Dulur, pagi ini kita ketemu dengan Pak D Karyo lagi. Nah, Pak D Karyo pagi ini mau berbagi tentang masalah tips tanaman buah dalam pot. Pak D, kira-kira Pak D pagi ini mau apa, Pak D? Ya, cara mempercepat produk kembang buah, Mas Budi. Jadi pohon itu seakan-akan produksinya tidak ada hentinya, kembang buah bisa berhasil, Mas Budi. Oke, jadi ini Pak D, kalau ada tanaman dalam pot yang kecil, ini menurut yang aku lihat Pak D, itu supaya berbuah apakah harus medianya diganti atau gimana Pak D? Ya, berapa cara, salah satunya juga bisa ganti membesar tempat, jadi ditambah medianya lagi, diasupan nutrisinya supaya itu jadi mempercepat produk kembang buah itu tadi, Mas Budi. Memang ukuran pot itu ada berapa Pak D? Ukuran pot untuk tanaman yang buah kayak ini nih, kayak begini nih? Oh, ukuran pot itu enggak tertentu juga, Mas Budi. Jadi pengaruhnya itu ya semakin gede semakin banyak asupan medianya, juga memperbanyak nutrisinya, jadi ya buah itu semakin kesuburannya meningkat. Gitu. Nah, kalau mau dipindah ke pot yang baru itu tipsnya gimana Pak D? Nah, tipsnya kalau kira-kira kalau tanaman lama mau diganti pot yang diperbesar, diperbarui, itu tipenya ya disediain dari media. Jadi otomatis itu ya dibongkar, jangan sampai akar itu buyar. Nah, kekurangannya ditambah media, Mas Budi. Jadi asupan akar yang berikutnya itu penembusan lebih mudah. Jadi jangkauannya akar lebih mudah, lalu akhirnya itu produk kembang buah itu lebih cepat. Oh gitu. Itu sebenarnya kalau sudah dalam pot medianya itu memandang musim nggak sih Pak De? Ya, kalau perhitungan itu kan ada dua macam dari tanaman buah itu. Intinya itu mempercepat pertumbuhan apa mempercepat buah, Mas Budi. Kalau mempercepat buah, alangkah bagusnya ya tabulan pot itu tadi. Jadi akar nggak leluasa, suatu saat dikasih nutrisi, asupan media, jadi cepet-cepet reaksi, Mas Budi. Oh gitu, ya. Kalau masalah air gimana Pak De? Air ya kalau namanya tanaman buah ya satu ala kadar, istilahnya itu nggak rewel-rewel amat. Jadi istilahnya kekurangan air juga bisa, kurang dikit lebih bagus. Jadi kalau bisa itu air jangan diporsil, Mas Budi. Itu air sebenarnya macam-macam air Pak De. Ada air tanah, air pam, air hujan. Ini sebenarnya yang lebih enak yang mana Pak De? Ya itu kembali lagi alami. Hujan itu ya anugerah, jadi ya tidak bisa ditolak. Jadi hampir sama-sama aja. Jadi intinya itu bisa mengendalikan air. Air jangan sampai nggenang di posisi pot. Kalau menggenang akhirnya itu tanaman bisa menimbulkan kerusakan, gering, daun rontok itu juga bisa, Mas Budi. Gering itu apa ya Pak De? Kalau gering itu intinya itu lama-lama tenguntat, ada yang itu. Jadi perkembangan itu nggak bagus. Itu namanya gitu. Gering. Itu apa itu masuk vocabulary yang baru nih. Nah Pak De itu terus tanaman apakah perlu ada obat untuk mempercepat buah atau gimana Pak De? Nah, istilahnya itu kalau tanaman itu mempercepat produksi kembang buah itu ada asupan nutrisinya juga, dari pupuk organiknya, NPK-nya, obat yang penghalang hamanya itu harus serasi, Mas Budi, harus sesuai. Jadi antara pupuk, obat itu harus dijaga, kestabilan pertumbuhan harus fit, bener-bener fit gitu. Kalau ingin hasil yang maksimal bagus. Ada tanda-tanda tanaman untuk dipindah atau diganti dengan potnya. Tanda-tandanya apa Pak De? Tanda-tandanya tanaman harus dipindah ke tempat yang lain itu tandanya itu yaitu satu, pertumbuhannya nggak maksimal. Jadi saya bilang dari awal tadi, nguntet, tidak bisa berkembang dari pertumbuhan subur, akhirnya lama-lama itu daun hampir rontok habis. Nah itu saatnya diperbaiki, diganti yang tempat yang lebih gede. Kalau akarnya keluar nggak
belum tentu kelihatan ya Pak De. Misalkan kan di pot itu tahu-tahu akarnya itu keluar, itu tanda-tanda nyari tanah udah habis atau gimana Pak De itu? Ya pasti, jadi lama-lama itu kalau sudah waktunya ganti itu akar itu muternya ke atas. Jadi akar itu sudah timbul dari ke atas sudah kelihatan. Pasti kelihatan. Jadi media itu hampir-hampir habis ketutup akar. Nah ini tips Pak De, kalau memindahkan apa itu pot lama dipindah ke pot baru, apakah perlu ada pengurangan akar? Jadi setelah kita mengetahui, jadi pengalaman kalau di pengurangin akar itu risikonya sama tinggi Mas. Jadi risikonya itu sangat tinggi, risikonya pasti ada satu, stres, rontok daun itu pasti. Tapi kalau langsung semua ikut, langsung seger, fit, pertumbuhan lebih bagus lagi. Begitu caranya. Oh gitu. Jadi ya harus risiko kalau memang ada di pemotongan, pengurangan, risiko pasti ada. Tapi itu lebih bagus atau dibiarkan aja? Lebih bagus dibiarkan aja, jadi akar itu malah seger. Oh gitu ya, nggak stres ya? Ya stres. Ini teman-teman ya, kalau bicara masalah tanaman, tadi Pak De sudah menjelaskan. Ini tips pendek tapi perlu bagi teman-teman yang mempunyai lahan kosong di perkotaan, kemudian agak sedikit boring dengan tanaman hias, diganti dengan tanaman seger-seger. Itu dari tipsnya dari Pak De. Hari ini cukup itu dulu, nanti akan disambung dengan tips Pak De Karyo yang lain. Oke, sampai ketemu. Salam bunga desa.